Stereotip, prasangka, dan diskriminasi ini merupakan tiga hal yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebenarnya, stereotip, prasangka, dan diskriminasi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Teman-teman udah tahu belum apa itu stereotip, prasangka, dan diskriminasi? Yuk kita bahas bersama-sama. Menurut Stanmore, stereotip yaitu keyakinan seseorang atau kelompok tentang karakteristik dari kelompok sosial atau anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut Chaplin, stereotip adalah persepsi terhadap suatu objek, binatang, individu, atau kelompok yang kaku, serta sulit diubah. Stereotip adalah keyakinan atau asumsi tertentu tentang individu yang hanya didasarkan pada keanggotaannya dalam suatu kelompok, tanpa memperhatikan karakteristik individunya. Lalu, ada 4 konsekuensi ketika kita menstereotipkan seseorang. Pertama, membesarkan jarak perbedaan antar kelompok. Kedua, merendahkan perbedaan di antara individu yang berada di dalam kelompok. Ketiga, terlalu mensimplifikasikan atau menyederhanakan suatu realitas. Dan yang terakhir adalah cenderung bersifat negatif. Dilihat dari kehidupan sehari-hari, contoh stereotip yang sering kita lihat itu asumsi bahwa semua orang udah tahu kalau orang Batak itu galak, orang Jawa itu lamban, dan orang Padang itu pelit. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin jawabannya tuh emang dari sananya udah begitu. Orang Batak itu terkenal dengan omongannya yang terus terang dan apa adanya. Pekerjaannya yang bisa dibilang 99% itu adalah pengacara, dan karena keterus-terangan dari orang Batak tersebut, itu sering dikenal sebagai suku yang galak. Sedangkan orang Padang itu udah gak asing lagi dengan kata pelit. Saking parahnya stereotip ini, kadang kata pelit itu diganti dengan kata Padang, jadinya bukan pelit banget sih lo, tapi Padang banget sih lo. Kalau orang Jawa itu dikenal dengan orang yang lamban, terus gak tegas, dan juga orang yang tutur katanya tuh lemah lembut. Selain itu, orang Jawa juga dikenal dengan orang yang bekerja keras. Selanjutnya, pernahkah kita menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat? Mungkin dari cara mereka berpakaian, berbicara, atau bahkan hanya karena latar belakangnya. Inilah yang kita sebut sebagai prasangka. Dan menurut kalian, apa sih prasangka itu? Prasangka adalah penilaian awal terhadap seseorang atau kelompok tanpa dasar yang kuat. Contoh sederhananya, kita cenderung menganggap orang yang berpakaian rapi pakaian dibandingkan mereka yang berpakaian sederhana. Namun apakah benar penampilan seseorang mencerminkan kemampuan mereka? Tentu tidak. Prasangka semacam ini tidak adil dan bermutu. Prasangka ini seringkali terjadi karena adanya kompetensi antara kelompok sosial. Ketika suatu kelompok merasa terancam oleh kelompok lainnya, prasangka itu mulai tumbuh dan dikenal dengan realistik konflik teori. Adapun yang lain seperti kategorisasi sosial juga menjadi penyebab prasangka loh. Ketika seseorang merasa dirinya itu bagian dari sebuah kelompok tertentu, mereka akan melihat kelompok lain sebagai orang asing. Hal ini membuat kesan eksklusivitas atau kami versus mereka. Dan prasangka sosial ini bisa berkurang jika kita mau berusaha memahami satu sama lain, bekerja sama, dan melihat kesamaan yang kita miliki. Ingat ya guys, prasangka itu bukanlah hal yang tidak bisa diubah. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Yuk kita mulai dari diri sendiri. Apa ya diskriminasi itu? Diskriminasi sebenarnya hampir sama loh dengan prasangka. Bahkan terkadang kedua istilah itu digunakan secara bergantian. Menurut Watson 1984, diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu. Menurut Beck 1961,
Diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu. Diskriminasi ini mencakup tindakan yang membedakan, mengecualikan, atau memberikan preferensi yang merugikan bagi kelompok tertentu. Dampak dari diskriminasi dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penikmatan hak-hak dasar korban, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak lainnya. Parahnya lagi, diskriminasi juga dapat membahayakan diri korban, karena seringkali diskriminasi ini berkembang menjadi kekerasan, seperti penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran rumah ibadah, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Nah guys, jadi gitu ya pembahasan kita soal stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Intinya, yuk kita stop ngejudge orang dari luarnya aja, karena dunia ini tuh lebih seru kalau kita saling ngerti dan saling respect. Keep spreading good vibes ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay chill, stay kind, goodbye.